konsekuensinya jangan dulu mereka nolak-nolak nasab orang lain. Adapun orang yang ngaku-ngaku dzurriyyah Rasulullah, mau bohong mau tidak, itu tanggung jawab dia. Tapi kalau dia serta-merta meniadakan, menolak, umpamanya Azmatkhan yang di Indonesia itu diragukan kedzurriyatannya, itu menurut saya lebih kepada beliau itu membawa kepada rasa, dan itu sebuah sikap yang kurang bijaksana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Mustafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Azmatkhan atau asal katanya dari Azamat-khan, yang abah tahu itu fam dari dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jalurnya itu ke India dari Hadramaut melalui Sayyid Abdul Malik Khan, kemudian ke Sayyid Abdullah Khan di India, kemudian ke Sayyid Ahmad Shah Jalaluddin Akbar Al-Azmatkhan, itu dari India. Kemudian beliau jalurnya ke Malaysia, ke Sayyid Ali Abdul Qadir Al-Kailani, ya, ke Sayyid Datuk Maulana Isa, ke Sayyid Datuk Ahmad Majnun Nagari 9, kemudian ya ke Indonesia. Wali Songo ini rata-rata, ini Wali Songo yang dzurriyyah Rasulullah ya, seperti Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muhammad Ibrahim, itu semuanya menurut catatan sejarah, literatur sejarah dan referensi-referensi yang abah baca itu adalah semuanya itu famnya Azmatkhan atau Azamat-khan. Kalau tidak salah, asal muasalnya itu karena Sayyid Abdul Malik yang dari Hadramaut, putranya Sayyid Alawi Amil Faqih, itu nikah dengan putri pembesar India, di mana India itu gelar bangsawannya Khan atau Khon. Nah, karena Sayyid Abdul Malik ini adalah turunan Rasulullah, maka dibedakanlah dengan tambahan gelar Azamat-khan. Jadi Azmatkhan. Tentu di Indonesia ini salah besar kalau kita tidak mengakui Azmatkhan itu adalah fam dari dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Karena Azmatkhan yaitu Bani Sa'adah juga, dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Contohnya dari Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Kemudian beliau berputra Raja Banten, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kesini ke keturunannya, tentu dari garis laki-laki, itu Azamat-khan. Dasarnya dari mana? Itu dasarnya dari kitab Syamsuz Zahirah. Di dalam Syamsuz Zahirah, dikarang oleh salah satu Habib juga, bahwa tertulis Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai putra dari Sunan Gunung Jati itu diakui sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, Bani Sa'adah, Azamat-khan. Itu Syamsuz Zahirah, yang ngarangnya juga itu dari salah satu Habib.
Nah, berarti kalau ada tertulis nama Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin dalam kitab Syamsul Zahirah, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan khususnya Sultan Hasanuddin, juga umumnya turunan Wali Songo yang memang secara sahih itu dzurriyyah Rasulullah, adalah semuanya azamatuhon. Ya tentunya di sini yang garis laki-laki. Salah besar kalau kita menolak bahwa di Indonesia ini azamatuhonnya tidak sahih. Nah, logikanya nggak mungkin lah Sultan Hasanuddin dan Sunan Gunung Jati yang tertulis di dalam Syamsul Zahirah dan diakui oleh salah satu Habib, yang mungkin itu pun dipakai rujukan dalam salah satu Robitoh, tidak punya keturunan. Nggak mungkin. Sultan Maulana Hasanuddin punya putra banyak, yang laki-laki yang perempuan. Yang paling besar yaitu Sultan Maulana Yusuf. Sultan Yusuf juga banyak punya putra laki-laki perempuan. Yang terbesar itu Sultan Maulana Muhammad Nasiruddin Ratu ing Banten. Sultan Maulana Muhammad Nasiruddin Ratu ing Banten pun banyak putranya laki-laki perempuan. Yang terbesar menjadi Raja Banten yaitu Sultan Maulana Mafakhir Muhammad Abdul Qadir Kenari. Sultan Maulana Mafakhir Muhammad Abdul Qadir Kenari punya banyak putra, paling banyak putranya juga. Yang terbesar yaitu Sultan Abdul Malik Ahmad. Sultan Abdul Malik Ahmad pun punya banyak putra. Yang terbesar Sultan Ageng Tirtasaya, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abdul Fattah. Begitu juga ke Sultan yang kesininya. Berarti di Banten ini, apa bicaranya di Banten ya, yang kita lihat keseharian dan fakta-fakta sejarah, literaturnya, referensinya di Banten ada. Berarti hampir semua keturunan Sultan Hasanuddin, keturunan Sunan Gunung Jati dari Sultan Hasanuddin, yaitu wabil khusus para tubagus, para ratu, itu adalah dzurriyyah Rasulullah, itu adalah azmathon. Kenapa mereka tidak pakai sayyid? Karena, nah ini yang harus kita ketahui, karena beliau itu keturunan para raja-raja, dari mulai Sultan Safiuddin sampai ke Sultan Hasanuddin, ke Sunan Gunung Jati, kan itu kerajaan. Maka yang dipakai kesehariannya adalah lakob atau gelar kerajaan. Kalau di Cirebon, putra Sunan Gunung Jati tidak pakai gelar asli, tidak pakai sayyid, tapi gelar kerajaan, pangeran atau elang. Di Banten ada yang bergelar pangeran, ada yang bergelar raden, ada yang bergelar ratu bagus atau TB entus. Usluhunya gelarnya keduriatan sayyid mereka. Itu kenapa sebabnya di Banten tidak pakai sayyid. Karena mereka adalah para keturunan bangsawan yang lahir pada zaman kerajaan, dan gelar yang sekarang pun dipakainya adalah kerajaan, tuh bagus, ratu, padahal usluhnya itu sayyid, ya, dari keturunan Sayyidina Husain. Nah itulah azamatuhon, jalurnya ya Banten, Cirebon, nah sampai India ke Hadramaut. Ada juga yang jalurnya Sumedang, kemudian Cirebon, Malaysia, kemudian India, Hadramaut. Seperti itu. Jadi memang kalau kita bertanya apakah semua Robitoh itu punya catatan keturunan Wali Songo? Nah ini pertanyaannya. Belum tentu semua Robitoh ini mempunyai catatan lengkap keturunan dari Wali Songo yang Bani Sa'adah, yang azamatuhon. Nah, mereka akan kesulitan. Kenapa sebabnya kesulitan? Yang kesulitan pertama, hampir seluruh keturunan Wali Songo yang azmathon, karena mereka itu keturunan bangsawan, keturunan raja-raja yang dipakainya gelar kerajaan, nama aslinya itu oleh keturunannya, oleh anak cucunya itu banyak tidak diketahui. Anak cucunya lebih mengenal kepada lakob, kepada gelar. Contoh umpamanya eyang saya yang di Banten. Eyang saya bernama Pangeran Raksabumi
Pangeran Aryadi Penagara. Itu kan lakob. Nama aslinya saya tidak tahu. Nah, begitu juga dengan yang lain. Yang saya umpamanya, ada yang namanya Pangeran. Contohnya Pangeran Rangga Gede yang di Sumedang. Nama aslinya tidak tahu. Nah, ke Prabu Gesan Ulun pun jarang yang tahu. Raja Sumedang. Prabu Gesan Ulun nama aslinya jarang yang tahu. Walaupun saya tahu nama aslinya Pangeran Angkawijaya. Gelar kerajaannya Pangeran Angkawijaya. Nama aslinya Sayyid Maulana Ja'far. Tapi yang kesininya tidak tahu. Nah, pertanyaan apakah Robitoh yang mengatakan dirinya Robitoh yang paling masyhur lah, punya catatan nama-nama keturunan Wali Songo dari mulai nama asli sampai lakob. Dan kalau ditanyakan kepada keturunan para Wali Songo, nama asli Eyangmu siapa? Pasti mereka tidak tahu. Paling mereka tahu lakobnya, gelarnya Pangeran Anu, Raden Anu, begitu. Nah, kalau umpamanya keturunan Azmat Khan yang sekarang ditanya oleh salah satu Robitoh, kamu jalurnya kemana? Kesini. Pangeran. Nanti ditanya, nama asli Eyangmu siapa? Tidak tahu. Nanti tidak adakan, dianggap tidak ada. Nah, ini kan tidak logis. Tidak logis. Karena memang faktanya di Indonesia, hampir semua kerajaan di Indonesia, itu cucu-cucunya jarang tahu nama aslinya. Nama gelar-gelar dari kerajaan, yang Raden, yang Pangeran, kan begitu. Di Padang ada Sidi, paling begitu, nama asli jarang yang tahu. Nah, maka kalau umpamanya ini Azmat Khan akan dibenarkan ada dan tidaknya, kemudian ditanyakan leluhurnya, nama aslinya, kemudian itu jadi barometer sah dan tidaknya, Duriyat sebagai Duriyat Rasul, pasti akan dikatakan bahwa keturunan Azmat Khan di Indonesia itu tidak sah. Pasti itu. Nah, ini sebuah PR. Nah, ini akan menimbulkan sebuah konflik nanti. Satu sisi para keturunan Azmat Khan sangat meyakini bahwa dirinya dan eyangnya adalah zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kalau ada oknum yang lain yang menjadikan barometer sah dan tidaknya seorang zuriyah itu, menurut Robi itu hanya harus cucunya tersebut, keturunan itu harus tahu nama eyangnya, aslinya, tidak dengan gelarnya. Kalau tidak aslinya maka tidak sah. Ini akan menjadi sebuah problem, ya kan? Yang kemudian kita harus berhati-hati mengatakan Azmat Khan di Indonesia semuanya doib, semuanya mardud. Nggak boleh juga. Karena kalau kita mengatakan Azmat Khan di Indonesia doib dan mardud, maaf, mereka ini harus punya catatan seluruh keturunan Wali Songo se-Indonesia dengan lengkap. Ya kan? Kalau mereka tidak punya catatannya, mereka harus punya catatan nama aslinya siapa, lakobnya apa, tahun berapa. Kalau mereka punya catatan itu jelas, ketika umpamanya ada orang Azmat Khan datang ke Robita tersebut menanyakan apakah beliau termasuk zuriyah Rasul tidak, bolehlah mereka menolak kalau mereka punya catatan lengkap. Tapi kalau mereka tidak punya catatan lengkap dari zaman Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel sampai Saiki sampai sekarang, tidak tahu catatan-catatnya, jangan coba-coba menolak. Nah, di sini lebih baik kita husnudon. Nah, kalaupun umpamanya oknum yang ngaku, ya pasti ada. Kalau oknum yang ngaku pasti ada aja di mana-mana juga. Oknum yang ngaku Habib banyak. Oknum yang ngaku itu bagus banyak juga. Tetapi jangan karena umpamanya adanya oknum yang ngaku-ngaku Duriyat Azmat Khan, Duriyat Rasulullah dari Azmat Khan, kemudian dengan serta-merta setiap Azmat Khan dimardudkan, ditolak. Tidak adil kalau begitu. Ya kan? Tidak logik lagi. Itu menurut saya. Itu Abah, kalau perihal begitu, landasan biar Azmat Khan kayaknya kan kalau para habaib-habaib yang sekarang itu yang mengeluarkan buku nasab Maktab Ad-Daimi ataupun yang memverifikasi kata oknum tersebut itu harus Robita Alawiyah. Sementara Azmat Khan ini harus kemana? Begini, saya sendiri jujur aja belum tahu ya apakah Azmat Khan ini punya Robitoh sendiri atau tidak.
dengar-dengar sih ada. Tapi saya belum pernah mencoba untuk menanyakan kepada mereka khususnya tentang nasab saya. Nah, ada terdengar dulu pernah ada Robitoh yang khusus mencatat Azmat Khan, ada, dan saya juga pernah mengenal beberapa orang. Tapi karena saya sudah tidak lagi mendalami itu, sudah beberapa tahun, sampai sekarang saya tidak tahu kelanjutannya. Tetapi akan saya dukung. Saya akan dukung kalau dari saudara saya, dari keturunan Wali Songo yang Azmat Khan, beliau kemudian mendirikan Robitoh, dan itu memang legal, memang jelas ada catatannya, kemudian mereka pun punya niat baik. Tentu saya kira semua keturunan Azmat Khan itu akan menyambut. Lepas itu diakui atau tidak dari salah satu Robitoh. Dan saya sendiri umpamanya, kalaupun ada Robitoh Azmat Khan, kemudian ada saudara saya yang Azmat Khan, dia mendaftarkan dirinya ke Robitoh Azmat Khan, kemudian diterima oleh Robitoh Azmat Khan, tetapi oleh oknum Habib menolak untuk dikatakan duriat, no problem, nggak masalah. Karena keduriatan seseorang tidak gugur dengan ditolaknya oleh oknum. Karena juga yang kedua, yang tahu eyangnya adalah tentu dirinya. Yang mencatat keluarganya, ya dia yang menjadi musti keluarganya, yang dia sendiri. Nggak mungkinlah saya mencatat keluarga keturunan orang lain. Seperti halnya saya. Saya ini kalau boleh dikatakan munsib dari keluarga saya. Baik yang dari Banten maupun yang dari Sumedang dan Cirebon. Saya munsibnya. Orang lain belum tentu punya catatan leluhur saya. Nah, kalau ada orang menolak leluhur saya, dari mana dasarnya? Nah, kan seperti itu. Nggak bisa. Mereka kalau mau menolak leluhur saya, mereka harus punya catatan. Nah, pertanyaannya, apakah mereka punya catatan atau tidak? Terhadap anak saya, kan mereka harus punya catatan. Siapa bapak saya pun punya catatan. Jadi catatan Dzurriyyat Rasul itu tidak harus maunya yang di atas, tidak. Yang sampai sekarang itu mereka harus punya catatan. Kalau akan menolak keturunan Azmat Khan, tapi kalau mereka tidak punya catatan, saya kira tidak bijaksana kalau langsung menolak. Itu. Dulu ketika tahun 1928, setahu Fahmi ketika membaca referensi-referensi mengenai Robitoh Alawiyah, beliau didirikan tahun 1928. Sementara kerajaan-kerajaan yang di Indonesia, bahkan Nusantara sebelum ada Indonesia, contohnya kayak di Banten, itu sudah berdiri kalau nggak salah abad ke-15-an. Ya. Nah, sementara ketika berdirinya Robitoh Alawiyah 1928 itu adalah ada salah satu sayyid ataupun katakan Habib itu yang turun langsung ke bawah untuk mengecek, memvalidasi dari kerajaan Banten ke Cirebon ataupun yang lainnya. Sementara yang sekarang beliau berkuar-kuar perihal ke Azmat Khona, ke Habib-Habiban. Beliau mengatakan dalam statement akhirnya, mengatakan agak sedikit melucu bagi saya pribadi. Beliau mengatakan yang paham betul itu adalah ahli daripada kesana dan kenasaban. Sementara beliau bilang, saya ini bukan ahlinya perihal nasab. Nah, itu mengenai oknum Habib tersebut, pandangan Abah gimana itu? Begini, kalau dia sudah mengakui bahwa dia itu bukan ahli nasab, ya logikanya, konsekuensinya, jangan dulu mereka nolak-nolak nasab orang lain. Adapun orang yang ngaku-ngaku dzurriyyat Rasulullah, mau bohong, mau tidak, itu tanggung jawab dia. Tapi kalau dia serta-merta meniadakan, menolak, umpamanya Azmat Khan yang di Indonesia itu diragukan kedzurriyatannya, itu menurut saya lebih kepada beliau itu membawa kepada rasa. Dan itu sebuah sikap yang kurang bijaksana. Katanya kan dia itu bukan ahli nasab. Kok bisa-bisanya mengklaim, menjustifikasi bahwa dzurriyyah
umpamanya azmaton Duri Wali Songo itu diragukan. Kalau mau oknum-oknum bisa diragukan, tapi kalau azmatkon yang di Indonesia diragukan, ke azmatkon jangan dulu secara umum, tapi kalau secara pribadi-pribadi boleh diragukan. Tapi tentu di Indonesia ini azmatkon itu ada. Turunan Rasulullah yang pahamnya azmatkon itu banyak. Nah, jadi azmatkon yang di Indonesia saya tidak setuju kalau diragukan. Tapi kalau oknum-oknumnya yang diragukan, bolehlah. Gitu. Ya. Kemudian kalau umpamanya setiap azmatkon dilegalisirnya kalau harus oleh satu robitoh, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya akan bahagia kalau ada robitoh yang bisa memverifikasi, kemudian melegalisir azmatkon itu bani sa'adah, sohe atau tidak. Saya sangat setuju, sangat menyambut. Tetapi yang perlu dipertanyakan, syaratnya robitoh tersebut harus mempunyai catatan-catatan keturunan Wali Songo dari mulai semenjak Wali Songo sampai sekarang. Dan robitoh tersebut harus mempunyai catatan leluhur kami, leluhur Wali Songo, nama-nama asli berikut nama lakob-lakobnya. Harus punya itu. Nah, kalau ternyata mereka tidak punya catatan itu, dari contohnya dari mulai Sultan Hasanuddin sampai ke sini, dari Sunan Bonang sampai ke sini, dari Sedatuk Kafi sampai ke sini, dari Pangeran Panjunan sampai ke sini, kemudian dari Sumedang, dari Pangeran Santi, dari Said Maulana Soleh, dari Said Maulana Ja'far, Sumedang, yang semuanya raden-raden itu, ya, dari garis laki-laki, ya, itu zuriat Rasulullah menurut saya, ya. Nah, mereka punya catatan. Nah, pertanyaan, mereka punya enggak catatan itu? Nah, kalau mereka tidak punya catatan, robitoh tidak punya catatan, janganlah robitoh itu dipaksakan untuk mensohhekan atau memardutkan azmatkon. Jangan dulu dong. Ya kan, contohnya begini. Umpamanya, saya pernah jadi murid siswa SMA 5 umpamanya. Nah, tentu SMA 5 ini punya catatan saya kan. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kalau saya umpamanya nanyakan ke SMA 5, apakah saya ini termasuk siswa SMA 5 atau bukan? Itu sah. SMA 5 menolak atau tidak pun sah. Karena memang SMA 5 catat. Ataupun anak saya menanyakan ke SMA 5, apakah bapak saya ini pernah jadi siswa SMA 5? Sah. Karena SMA 5 memang mencatat saya. Tapi jadi lucu ketika umpamanya saya sekolahnya siswanya SMA 5. Kemudian ada SMA 6 menolak status saya di SMA 6. Saya bukan siswa, tidak boleh. Kalau bukan siswanya oke, tapi menolak saya sebagai siswa SMA nggak boleh. Karena mereka tidak punya catatan yang bisa menolak saya ini siswa SMA atau bukan di SMA 5. Paham nggak? Nah, gitu kan? Nah, seperti itulah robitoh pun. Kalau menurut saya seperti itu, logikanya seperti itu. Berarti harusnya mah azmatkon punya lembaga tersendiri lah ya, Pak ya? Ya memang harus. Memang harus. Karena yang tadi saya bilang tadi, setiap keluarga, setiap keturunan sebuah bani atau sebuah kerajaan itu ada munsibnya. Maka kalau keturunan Wali Songo dari Sunan Gunung Jati, ya punya munsib. Nah, begitu juga faham azmatkon, harus ada munsib, harus ada robitoh tersendiri. Nah, bagaimana kalau tidak diakui? Nah, mereka dasarnya apa menolak? Kan harus jelas dulu. Kalau ada satu robitoh menolak robitoh azmatkon, dasarnya apa dulu? Nah, kan gitu. Apakah satu-satunya robitoh yang ada di Indonesia hanya itu? Kalau tidak tercatat di situ tidak zuriat Rasul. Nah, ini kan rancu. Bisa juga nanti ada oknum azmatkon menolak mereka juga nanti karena kamu tidak tercatat di saya, kan begitu nanti. Kamu hanya diterimanya di kalangan kamu, tetap di kalangan kami tidak ada, kan begitu nanti. Maka di sini kita perlu ada kelegaan, kelegowo. Nah, saling kepercayaan.
Tadi kembali kepada tadi saya tekankan di sini. Kalau kita meragukan oknum, boleh-boleh saja, ya kan? Atau umpamanya kita ingin tahu jelas apakah beliau ini zuriyah Rasul tidak atau azmatun tidak, jangan berdasarkan keputusan Robitohnya. Kecuali Robitoh tersebut saya bilang tadi punya catatan keturunan Wali Songo semuanya dari mulai Songo sampai sekarang. Nah kalau tidak punya, jangan dulu menolak itu. Itu kan? Memang sedikit membingungkan perihal dalam Robitoh Alawiyah yang zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan ada salah satu penggagasnya yang ikut serta turun gitu ke kerajaan. Tapi kalau sekarang dari kerajaan malah harus turun ke lembaga. Itu bingung. Padahal lebih duluan kerajaan dibanding ke lembaga. Itu yang membuat bingung. Nah, apabila hal tersebut Azmat Khan ada di Indonesia sampai zaman sekarang, Pak ya berarti ya? Iya. Ya insya Allah sampai yaumil kiamah pun ada. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau gitu bisa dijelaskan Bah dari jalur mana saja Azmat Khan bisa turun ke Indonesia, kemana dan ke siapa? Turun ke Indonesia dalam perjalanan syurohnya lah katakanlah gitu. Azmatun itu yang saya tahu ada jalur India, ya, ada jalur dari Hadramaut yang tidak ke India, ada yang dari Hadramaut ke India, ke Malaysia, ke Indonesia. Ada yang tidak melalui India, ada, ya. Tapi siapanya saya belum tahu ya. Ada juga konon katanya dari Hadramaut melalui Kalimantan, Brunei ke Indonesia. Ada yang seperti itu. Tapi untuk ini jujur aja saya tidak menguasai sepenuhnya. Tidak menguasai sepenuhnya, itu ya. Nah, tadi nih kita bahas lagi. Dalam hal mencatat nasab, lebih dulu mana kerajaan Banten yang mencatat keturunannya atau salah satu Robitoh di Indonesia yang mencatat nasab? Banten berdiri abad 15. Zaman Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Yusuf itu semuanya sudah punya catatan. Nah, Robitoh yang ada di Indonesia yang masyhur itu berdiri tahun berapa? Tua mana? Berarti kerajaan itu sendiri yang paling dulu mempunyai catatan leluhur dan keturunannya dong. Ya kan gitu? Iya. Kalau Robitoh yang berdiri di Indonesia itu saya tidak tahu berdiri tahun berapa. Lebih dulu mana dengan catatan nasab atau musim-musim di kerajaan masing-masing di Indonesia. Cirebon punya catatannya, bahkan tertulis dengan rapi. Dari semenjak abad 15-an itu sudah ada. Nah, dan mereka tidak mungkin menganggap tidak penting untuk mendaftarkan leluhurnya ke Robitoh yang baru berdiri, nggak mungkin juga. Mereka punya kepentingan kewenangan sendiri. Nggak ada aturan harus daftarkan ke salah satu Robitoh. Ada juga itu, ya kan? Lagian kalau menurut saya, saudara-saudara saya yang di Azmatun itu tidak mesti ngotot harus diakui zuriat Rasulullah, tidak penting gitu ya. Nah, kalaupun mereka ini sedang mencari nasab, yang saya tangkap itu saudara saya itu hanya ingin tahu sejarah. Itu yang lebih dititik beratkan, sejarahnya aja, sejarah leluhurnya. Tidak difokuskan untuk diakui sebagai zuriatnya. Menurut saya yang saya tangkap ketika saya berbicara dengan saudara yang Azmatun. Kenapa mereka mencari nama-nama leluhurnya, nasab ke atasnya? Karena mereka cinta sejarah. Karena mereka orang Indonesia pribumi asli. Mereka ingin tahu eyangnya itu di kerajaan dulunya bagaimana melahirkan siapa. Itu lebih pada itu. Bukan memang difokuskan agar diakui sebagai dzurriyyah Rasulnya. Saya tidak menangkap itu dari saudara-saudara saya yang Azmatun. Tetapi pun ketika mereka ditolak, bukan dzurriyyah Rasul, mereka nggak bakalan terima begitu. Wajar mereka punya hak. Karena kedzurriyatan itu hak mereka.
Ketika Azmatkon nggak terima dikatakan bukan Azmatkon, nggak terima dikatakan bukan Duriyat Rasul, ya wajar. Karena hak mereka ditolak. Mereka mengakui dirinya Duriyat Rasul dan Azmat. Itu memang hak mereka. Kita jangan marah. Hak mereka, wong. Wong itu hak mereka sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi Duriyat Rasul yang fahamnya Azmatkon yang Indonesia. Hak mereka untuk menerima. Dan hak mereka untuk marah ketika ditolak gitu. Wong hak mereka punya mereka kok. Ya kan? Iya, Pak. ada orang-orang seenaknya nolak. Nah, dasarnya apa? Kan gitu. Apakah karena beda hidung yang ini pesek yang ini mancung? tidak gitu juga kan? Itu. Jadi kalau ada saya katakan tadi, kalau ada saudara saya Azmatkon, dia semangat punya giroh untuk menelusuri tentang Azmatkonan, tentang eyangnya, awas, karena lebih difokuskan ditik berakan ingin menggali sejarah. Karena mereka mau yakini yang mereka dulunya kan dari keluarga besar kerajaan bangsawan yang punya sejarah atas bumi pertiwi ini. Itu yang membuat mereka tertarik untuk menggali ke Azmatkonan. Ya, bukan ingin dipanggil maaf Duriyat Rasul untuk gagah-gagahan. Kalau mau gagah-gagahan mah ya mungkin dari dulu mereka lah. Gimana enggak? Wong mereka luruhnya raja-raja yang ada di Nusantara. Bangsawan mereka gimana-gimana juga. Ya bangsawan, ya raja, ya Duriyat Rasul, ya turunan wali lagi. Ya kalaupun umpamanya ada saudara saya yang dikit-dikit agak nyomong juga, wajar-wajar saja. Ya kan, wajar-wajar saja kan gitu. Nggak usah lah kita dengki, kita marah, nggak usah juga, wajar-wajar saja sih. Ya kan gitu kan. Iya. Ini, Mbak. Biasanya kan para habaib itu datuk ataupun eyang-eyang mereka berujung kepada Pakil Mukodam. Iya. Nah, yang kita sering upload kan di YouTube Ais Banten ini biasanya kan kita menuliskan nama Abah pasti di ujung ada Azmatkon. Iya. Berarti nama Abah pun bersambung syaratnya ke beliau. Betul. Nah, kalau boleh, Iya. monggo ini Pak dijelaskan bahwasanya dari keturunan laki-laki dari mana, dari ibu dari mana kalau boleh. Oke. Ya, Pakil Mukodam lah. Bismillahirrahmanirrahim bisawab nih ya. Saya katakan garis bawahi wallahu a'lam bisawab. Karena hanya Allah yang hak, yang lebih mengetahui yang sebenarnya. Tapi jelas yang saya katakan di sini ada referensi kuatnya. Apa penting nih saya? Waduh, agak berat juga nih ngasih tahu leluhur saya ini. Itu paling diringkas boleh, tapi nanti kalau umpamanya ada yang menanyakan dari viewers ataupun audiensi boleh kita langsung datang ke sini. Itu aja mungkin Abah karena ini sebuah privasi tidak banyak yang mencatat begitulah lain ataupun orang ngaku mungkin Abah ringkas aja. Kalau umpamanya pengen yang detail silahkan para masyarakat se-Indonesia bahkan sedunia datang aja langsung ke Cinangka Kabupaten Serang. Oke, saya ringkas aja ya. Saya khawatir ini ada yang mencangkok ya. Nah, saya Muhammad Yusuf Priyanadi. Bapak saya Haji Raden Muhammad dan Raihana. Ini saya lewat ya. Ke eyang saya ini bernama Syekh Raden Muhammad Karis Kartakusuma di Pandeglang. Beliau ini keturunan, saya lewat nih. Supaya jangan ada yang cakap. Beliau ini jelas ke atasnya ini keturunan dari Raden Arya Bandayuda Kusuma Dinata 9, Pati Sumedang. Dan beliau ini Raden Arya Bandayuda Kusuma Dinata 9 dari garis laki-laki adalah keturunan Sayyid Maulana Jafar. Tidak terputus ya. Yang saya katakan dari saya ini nggak terputus. Ini laki-laki semua. Ini beliau ini adalah keturunan Sayyid Maulana Jafar atau Prabu Gesan Ulun, Pangeran Angkawidjaya. Sayyid Maulana Jafar bin Sayyid Maulana Soleh. Nah, Sayyid Maulana Soleh saya lewat lagi ya supaya jangan alun cangkol. Ini keturunan Sayyid Abdurrahman atau Pangeran Panjunan, Cirebon. Itu dari bapak ya. Jadi garis Sayyid dari saya, Sumedang, Cirebon, Nagari 9, Nasarabad, India. Sayyid
Jamaluddin Shah Akbar Al-Azmaton bin Said Abdullah Khan bin Said Abdul Malik Khan bin Said Alawi Amil Faqih Muqaddam. Kesananya. Begitu kalau tidak salah itu ya. Itu dari bapak. Ya. Kalau dari ibu saya Muhammad Yusuf Rianadi, ibu saya Hajah Ratu Yununaini binti Tubas Bakri Atmadi Kusuma, bintus Abdul Ghani. Ini saya lewat nih. Terus Abdul Ghani bin-binnya saya lewat. Atau Pangeran Arya Dipanegara. Bin Sultan Abdul Mali Ahmad. Ke sana terus ke Sultan Yusuf, ini garis laki-laki, ke Sunan Gunung Jati, kemudian ke Syarif Abdullah Umdatuddin. Di Vietnam ya. Kemudian ke Sayyid Ali Nurul Alam Siam. Kemudian ke Syekh Jamaluddin Akbar Syarifiyatullah ke Syarif Umdatuddin, Sayyid Ali Nurul Alam Siam, Sayyid Maulan Jamaluddin Akbar, ke Sayyid Ahmad Shah Jalaluddin ya. Ke Sayyid Ahmad Shah Jalaluddin ini Nasarabad India. Baru ke Sayyid Abdullah Khan. Jadi yang saya dari ibu dari bapak bertemunya di Sayyid Jalaluddin Shah Akbar Al-Azmat Khan. Ini ada ini silsilah saya nih. Silsilah dari Banten ya. Baik, Pak. Berarti kan sudah jelas Pak ya, di Banten pun itu ada silsilah. Ada. Ini ada nih. Lengkap ini ada nih. Setiap turunan Banten pasti punya silsilah. Berarti yang di Cirebon pun ada Pak ya? Ada. Ya? Oh, ada, bukan hanya tulisan, apalagi di Cirebon lebih lengkap lagi itu. Dituliskan di kulit kalau nggak salah kalau di Cirebon. Berarti buat para audiens yang di rumah ataupun dimanapun berada, umpamanya khawatir resah datang ke sini, boleh dicek ke Banten ataupun ke Cirebon langsung, tanyakan Abah. Ya. Jadi pada tahu semua. Karena banyak saudara-saudara Abah yang di sana, Abah ya? Banyak. Saudara saya yang di Cirebon juga ada, di Sumedang juga ada. Tapi kalau bagi saya sendiri, jujur aja, saya ini harus takut ketika ada catatan saya ini sebagai salah satu dzurriyyat Rasul. Saya harus takut. Kenapa itu, Pak? Ya takut tidak bisa mempertanggungjawabkan ketakwaan saya di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Karena saya tahu kalau saya ini mengaku dzurriyyat Rasul, kemudian saya tidak takwa. Saya pernah membaca salah satu kitab ya. Rasulullah tidak akan menerimanya. Falaisa minni. Ditolak oleh Rasulullah. Walaupun beliau darahnya, Pak. Kata Rasul, beliau betul darahku, tetapi bukan dari golonganku, falaisa minni. Kenapa? Karena kalau dzurriyyat Rasulullah itu takwa. Jadi kalau ada dzurriyyat Rasul yang tidak takwa, bikin fitnah di muka bumi, ditolak oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang saya takutkan. Itu. Kalau zaman sekarang banyak tuh, Pak ya. Belum Habib yang mengatakan mencaci maki dan lain-lain. Ya. Kata keras. Itu berarti harus bertanggung jawabkan juga, Pak ya. Iya. Mungkin mereka tidak tahu bahwa seorang dzurriyyat Rasul tidak cukup dia itu dzurriyyat Rasul. Maka dia pun harus mewarisi akhlak Rasulullah. Jangan hanya mewarisi gen Rasulullah Muhammad SAW. Jadi konsekuensinya seseorang sudah mewarisi gen Rasul, konsekuensinya harus mewarisi akhlak Rasulullah. Tuh. Kalau menurut saya, warisan akhlak Rasulullah yang diwarisi oleh kita, maaf, di mata Allah Ta'ala dan Rasulullah lebih utama daripada mewarisi nasabnya tanpa akhlak. Kalau menurut saya. Kalau menurut saya. Makanya saya sangat berhati-hati kalau kita mengakui dzurriyyat Rasul. Kalau saya gitu, sangat berhati. Makanya saya yang dipakai ini gelar keluarga saya dari kerajaan aja, Raden itu. Tidak dipakai gelar kedzurriyyatan. Karena saya belum bisa menjadi orang yang takwa, ngeri sayanya. Masya Allah, selalu tawadu. Bukan tawadu. Faktanya memang takut saya nanti.
Makanya saya pakainya udah Raden aja. Itu pun supaya anak cucu saya tidak melupakan eyang-eyangnya, itu aja. Tapi kalau terang-terangan anak dzurriyyah Rasulullah, muliakanlah anak. Oh, jujur aja saya malu, yang kedua saya takut. Jadi kalau ada oknum yang mengatakan kayak gitu, Bah, antum kalau nggak cinta zuriat Nabi ataupun nggak cinta Habib, antum nggak masuk surga. Gimana gitu? Saya kira Rasulullah tidak mengajarkan itu. Rasulullah tidak langsung semudah itu menjustifikasi yang tidak memuliakan oknum dzurriyyah kemudian tidak masuk surga. Saya kira tidak seperti itulah. Rasul itu seorang manusia terpilih yang sangat arif dan bijaksana. Dan Rasul jelas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi seorang yang suka mengutuk dan melaknat siapapun, apalagi hanya karena umpamanya ada oknum yang kurang suka kepada oknum dzurriyyah kemudian diancam neraka. Saya kira itu terlalu berlebihan. Wong Rasulullah mendoakan umat semua umatnya agar masuk surga kok. Ya kan? Bahkan orang yang bukan muslim pun tadi. Iya kan, bukan rahmat lil alamin. Alhamdulillah. Kalau begini Fahmi al-Fakir nih Pak, muhibin daripada ulama, muhibin daripada habaib, diberikan paham. Ya, amin. Biar nanti para masyarakat pun yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia jangan sampai salah paham, sehingga ketika salah paham yang masyarakat ini bisa menyebabkan paham yang salah. Nah itu yang lebih bahaya, itu dosa jariah Pak jadi. Terus yang dikhawatirkan. Mungkin Bah, karena sudah mau menjelang asar, kita cukupkan terlebih dahulu. Atur nuhun ya Bah. Ya. Mohon maaf tadi apabila banyak kesalahan yang kami ucapkan dan lain-lain. Mohon maaf. Ya, sama-sama. Baik, cukupkan. Jangan lupa apabila ada salah dan lain-lain, kalau mau klarifikasi ataupun yang lebih jelasnya, kita tunggu di Pondok Pesantren Teken Al Mubarak Cinangka, Pasir Angin, Kabupaten Serang, Banten. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.